Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, dua pelaku pungli truk sampah diamankan petugas unit reskrim Polsek Mauk. Pelaku meminta sejumlah uang agar truk sampah bisa jalan ke TPA Jatiwaringin. Aksi pungli terhadap supir truk sampah terekam dalam video amatir warga. Supir truk sampah terpaksa memberikan sejumlah uang pada pelaku agar diberi jalan menuju tempat pembuangan akhir di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Kedua pelaku sempat mengelak melakukan pungli terhadap truk sampah yang lewat. Namun setelah polisi mendapati uang hasil pungli yang disimpannya, kedua pelaku akhirnya mengakui aksinya. Kedua pelaku akhirnya diamankan unit reskrim Polsek Mauk dan barang bukti uang hasil pungutan liar sebesar Rp12.000. Kami dari Polsek Mauk langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap video yang viral itu, dan ternyata setelah kita lakukan penyelidikan benar adanya ada beberapa oknum yang meminta uang kepada pengemudi truk sampah. Jadi menurut keterangan dari mereka sementara setiap truk setelah dia membuang sampah di TPA Jatiwaringin, keluarnya mereka dimintain uang sejumlah Rp6.000. Amankan ada 2 orang. 6.000. Itu setiap hari? Setiap hari. Harus itu bang? Harus itu, kalau saya 2 hari itu double 6.000. Berarti 2 hari. Kalau saya 1 hari ya udah 6.000 doang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke Polsek Mauk untuk diperiksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Amarani Ainus melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online kocar-kacir menghindari razia petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Beberapa sepeda motor pun diangkut petugas. Para pengemudi ojek online yang parkir sembarangan ini lari begitu mengetahui ada razia parkir liar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Beberapa di antara mereka nekat melawan arah menghindari petugas. Mereka yang tertangkap akan diberikan sanksi tilang. Petugas juga langsung menindak para pengendara yang membandel. Sepeda motor mereka diangkut untuk dibawa ke kantor Dinas Perhubungan. Sedikitnya sudah ada 26 kendaraan yang diangkut petugas. Baru ini doang tadi nemuin teman. Gitu. Jadi ikutan bang ya? Hah? Ikutan ya? Kagak, saya mau emang ngedownload itu bakal vaksin. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu, nggak ngerti. Bakal vaksin yang kedua. Dari sini abangnya di sana. Kegiatan kami khususnya Subdit Perhubungan Jakarta Pusat, kegiatan angkut jaring dari kemarin dan sebelum-sebelumnya, kegiatan angkut jaring ini sudah kita laksanakan dan kita berlakukan kepada khususnya para ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan ataupun di atas pedestrian. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah pasar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diduga tewas dibunuh karena ditemukan luka tusuk pada tubuhnya. Warga di pasar HPKP Cikurubuk, Tasikmalaya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pemuda. Korban ditemukan tergeletak di tengah pasar dalam kondisi bersimbah darah di bagian perut. Salah satu saksi mata mengaku sempat melihat korban terlibat perkelahian dengan rekan sesama pemulung. Kalau saya lihat Pak, waktu pemukulan di TV, cuman penusukannya nggak lihat Pak. Siapa yang dipukul Pak? Tatang, korban sama siapa? sama Aji. Mereka tuh berteman atau gimana? Berteman. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Ditemukan luka akibat senjata tajam pada tubuh korban, namun untuk penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil otopsi. Kita masih melakukan olah TKP tadi. Kita melakukan olah TKP, kemudian kita akan selanjutnya melakukan otopsi untuk bagaimana perkenaan pembunuhannya, bagaimana kematiannya. Usai melakukan olah TKP, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 9 pelajar SMA di Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit karena keracunan setelah pesta minuman keras oplosan. Salah satunya meninggal dunia. Delapan pelajar SMU dirawat intensif di RSUD Pajonga Daengale, Takalar, Sulawesi Selatan usai keracunan karena menenggak miras oplosan. Kondisi seluruh korban mengalami pusing dan sakit pada bagian dada. Sementara satu pelajar lainnya meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Korban langsung dimakamkan keluarga di TPU setempat pada kemarin sore. Para pelajar tersebut menggelar pesta miras oplosan di lingkungan Kampung Parang, Kabupaten Takalar. Mereka kemudian mengalami pusing, disertai sakit dada hingga perut, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari olah TKP kita temukan miras yang dioplos itu berupa alkohol 100%, kemudian dicampur kuku dingin Bima rasa anggur, dan minuman Sprite. Yang meninggal sendiri, Om? Ya, meninggal atas nama AL, umur 17 tahun. 17 tahun. Statusnya dia masih sekolah atau seperti apa? Yang bersangkutan pelajar. Satreskrim Polres Takalar masih menyelidiki asal miras yang ditenggak para korban, serta siapa di antara korban yang memiliki rencana mengoplos miras. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat hampir di semua daerah di tengah pandemi COVID-19. Terungkap fakta, jumlah penduduk Indonesia yang terpapar narkoba mencapai 3,4 juta orang. Narkoba juga menjadi pandemi yang berkepanjangan di Indonesia. Hasil penelitian oleh BNN setiap tahun terungkap di permukaan ada 3,4 juta penduduk di Indonesia yang mengonsumsi narkoba. Namun karena terselubung, jumlah nyata pengguna narkoba bisa 5 hingga 20 kali lipat dari angka prevalensi tersebut. Dalam kasus kriminal di tanah air, 70%-nya merupakan kasus penyalahguna narkoba. Hal ini diungkap Deputi Penjagaan BNN RI Sufyan Syarif dalam pelantikan virtual 3.400 kader inti pemuda anti narkoba Kemenpora. Itu misalnya 100 anti narkoba. Dari 70% narkoba itu, kalau dijadikan 100%, itu 40% itu pengedar kecil, pengedar besar dan sebagainya. Yang 60% itu sebenarnya pengguna. Nah, pengguna ini kan seharusnya disembuhkan, direhab. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. Polres Bengkulu Utara menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang anak oleh ibu kandungnya sendiri. Hasil dari rekonstruksi mengungkapkan korban meninggal akibat dicekik dan dipukul berulang kali. Sebanyak 35 adegan rekonstruksi mengungkap kejamnya penganiayaan yang dilakukan Desi Ratnasari, seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Korban bernama Ani Sabila yang masih berusia 4 tahun dicekik dan dipukul berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kekerasan dilakukan pelaku hanya karena kesal, karena korban terus menangis minta makan. Anak tersebut pingsan ataupun tidak sadarkan diri pada saat adegan si ibu membenturkan kepala si korban anak tersebut ke dinding, kemudian memukulnya berulang kali yang membuat anak tersebut tidak sadarkan diri. Pelaku sempat berupaya menyembunyikan perbuatannya dengan mencuci pakaian korban yang penuh dengan darah. Namun perbuatan keji pelaku tetap terungkap dan kini pelaku harus mendekam di sel tahanan. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Kesal diselingkuhi istri, seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur menghancurkan rumah yang dibangunnya bersama-sama. Penghancuran rumah dibantu tetangga yang tidak tega mendengar kisah sang suami dihianati oleh sang istri. Bagian demi bagian rumah dihancurkan Agus Purwanto dibantu tetangga yang prihatin dengan kisah rumah tangganya. Rumah senilai 400 juta rupiah ini dibongkar mulai dari pintu, jendela, atap, dan seluruh perabotan dikeluarkan.
Agus menghancurkan rumah mereka karena kecewa dengan istrinya yang diduga berselingkuh dengan pria lain saat bekerja di Hong Kong. Terus ini perjanjiannya hari ini gimana ini? Yang diambil apa saja? Ya, banyak. Tapi sudah ada di surat perjanjian. Kenapa nggak dipertahankan rumahnya, Pak? Ganti uang atau gimana gitu loh maksudnya? Nggak bisa, itu udah orang tua saya. Kini Agus telah digugat cerai oleh sang istri. Agus semakin kecewa saat mengetahui sang istri pulang ke rumah pria idaman lain saat putusan cerai belum keluar. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Masih dari Ponorogo, Jawa Timur, seorang suami juga menghancurkan rumahnya karena kecewa istrinya berselingkuh saat ia bekerja di Korea Selatan. Sebaliknya di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, justru seorang istri menghancurkan rumah karena diselingkuhi suaminya. Rumah di Desa Tengkol, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur ini dihancurkan dengan alat berat Maret 2020 lalu. Rumah milik warga bernama Hendrik ini dihancurkan atas perintahnya sendiri. Peristiwa ini kontan menyedot perhatian warga, pembongkaran pun disaksikan anggota TNI dan polisi. Pemilik rumah kecewa karena istrinya berselingkuh saat ia menjadi tenaga kerja di Korea Selatan. Bahkan perselingkuhan tersebut sampai melahirkan 1 anak. Sementara di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, seorang istri menghancurkan rumah lantaran tidak rela suami berbagi cinta dengan wanita lain. Istri tua mengirim alat berat ke rumah istri muda. Detik-detik penghancuran rumah di Desa Mangga 2, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara ini menjadi tontonan warga. Pembongkaran ini terjadi setelah mediasi antara istri muda dan istri tua menemui jalan buntu. Beruntung saat kejadian pemilik rumah yang tengah hamil 3 bulan tidak berada di rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan di Amerika Serikat menghanguskan ratusan ribu hektar lahan termasuk kawasan konservasi. Informasi mancanegara akan kami sampaikan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.